Sambil saya siapkan materinya, kita akan bicarakan mengenai perencanaan strategis, manajemen strategi. Kita kuliah hari ini ada 2 kali pertemuan ya, jadi mohon nanti dikasih tahu yang lain absennya 2 kali ya, pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Karena sudah ya, sudah bisa ya. Oke, nanti diingatin yang lain biar jangan sampai skip. Nanti khawatir absennya tidak masuk karena ada waktunya absen. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal itu absennya nanti akan terclose gitu. Kalau tidak absen ya hari ini tidak absen maka akan close. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi ini kita kembali kuliah ya. Mohon maaf saya baju yang benar. Saya tampilkan materinya dan kamera saya tutup sementara karena tidak stabil kondisi jaringan di sini di tempat saya. Jadi saya berharap ini bisa membantu. Bagi saya sambil mengadmit yang baru saja masuk. Oke, tulisan segini cukup kelihatan atau saya pakai slideshow ya? Slideshow. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Tadi juga jelas, Pak. Oke, mudah-mudahan ini lebih jelas lagi. Baik, topik kita perencanaan strategis di dalam manajemen strategi. Jadi, sebagai sebuah ilmu manajemen, kita masih ingat mungkin kita punya 4 prinsip utama gitu ya. Prinsip yang pertama adalah perencanaan, prinsip yang kedua adalah organizing, prinsip yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Ya, itu ingat terus tuh ya, kalau orang manajemen itu bicara tentang prinsip itu harus melekat gitu. Pokoknya ketika bicara tentang manajemen itu harus tahu dan ingat tentang adanya perencanaan, adanya organizing atau membuat struktur organ, atau ada orang-orang yang bekerja untuk menjalankan rencana tadi. Kemudian ada actuating. Actuating itu adalah menyiapkan rencana kerja atau sebagai guidance atau sebagai pedoman atau menyusun adanya SOP kalau dalam bahasa kerennya gitu ya. Jadi kalau organisasi tanpa SOP tentu tidak punya arahan bagaimana menjalankan organisasi. SOP apa SOP masih ingat? Standard Operation Procedure, Pak. Yes, right. Good job, Mas Fauzan. Jadi kalau ada organisasi itu tidak ada SOP-nya, maka tentunya orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi harus ada actuating, itu dalam bahasa prinsip manajemen namanya actuating. Nah, setelah itu apa? Controlling. Controlling itu apa? Dikendalikan, diawasi, diarahkan. Jadi kalau misalnya sudah ada orang, ya, bicara tentang orang itu ada di organizing tadi ya, di organizing. Itu orang yang nanti akan menjalankan rencana gitu ya. Kemudian bagaimana cara menjalankannya ada di actuating ya, di A-nya, di actuating, di act-nya gitu ya. Itu adalah guidance atau orang yang akan menjalankannya. Kemudian controlling, yaitu orang yang nanti akan mengendalikan atau ada proses kegiatan pengendalian agar orang-orang yang sudah disusun di dalam struktur itu bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya masing-masing gitu. Baik, sekarang kita akan bicara tentang perencanaan strategis ya. Halo, masih memonitor? Masih, iya, Pak. Pak. Masih, Pak. Oke. Karena di layar saya kok nggak kelihatan apa namanya nama-namanya menghilang. Oke, good, saya lanjut ya. Iya, Pak, lanjut, Iya, Pak. Pak. Baik, Pak. Oke, makasih.
Nah, perencanaan strategis ini biasanya dibuat oleh suatu organisasi. Apakah organisasi ini nirlaba atau yang tidak berorientasi pada laba seperti organisasi sosial, ataupun apalagi yang organisasi yang berorientasi pada laba, yaitu corporate, gitu ya. Nah, dibuat sebagai sebuah rencana jangka panjang. Jadi Renstra atau perencanaan strategis itu dibuat untuk kebutuhan perjalanan yang panjang. Panjang itu berapa ukurannya? Panjang itu bisa dari minimal 3 tahun ya sampai 5 tahun. Jadi sekarang dalam perencanaan itu jarang yang lebih dari 5 tahun. Biasanya maksimal 5 tahun. Nah, terus tahunannya apa? Rencana tahunannya itu disebut dengan RBT atau rencana bisnis tahunan. RBT itu di dalam perusahaan itu sudah terbiasa kita mendengar istilah RPT atau dalam bahasa kerennya business plan. Nah, business plan itu disusun berdasarkan dari rencana strategis yang dibuat oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu harus punya rencana strategis yang disusun untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Sedangkan untuk menurunkan ke dalam waktu yang lebih pendek itu dikenal dengan istilah rencana bisnis tahunan atau RBT. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Good. Saya mungkin agak cepat, tapi mudah-mudahan kalau kalian fokus ya tidak nyambi yang lain akan bisa menangkap paparan saya ini. Tapi kalau di samping yang lain mungkin akan mubazir ya. Jadi saya mohon fokus dulu. Kalau ada pekerjaan yang lain sementara di postpone dulu ya, di postpone dulu. Oke. Manfaatnya apa rencana strategis? Perencanaan strategis itu manfaatnya antara lain untuk kita memiliki tujuan organisasi, punya gambaran tujuan organisasi itu apa, yang mau dicapai itu apa, ya. Kemudian menjelaskan sesuatu yang realistis, artinya apa? Sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak awang-awang, tidak bermimpi, ya, tapi berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada realita. Jadi kalau membuat sebuah rencana ini harus berdasarkan pada fakta dan data, sehingga bisa dipahami dan bisa dimengerti serta bisa diterima oleh seluruh stakeholder, oleh seluruh pihak-pihak terkait, terutama pihak-pihak internal yaitu manajemen dan karyawan serta para pemiliknya. Membantu untuk beradaptasi agar perusahaan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya, mengenali masalah potensial, karena tidak ada mungkin tanpa masalah, pasti akan ada masalah. Masalah-masalah potensial apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan itu akan tergambar di dalam perencanaan strategis. Mengurangi kegiatan yang tumpang tindih, sehingga jangan sampai ada bagian dari organisasi yang melakukan kegiatan yang sama, ya, sehingga tidak efektif. Jadi harus berbagi tugas sesuai dengan jobnya masing-masing. Mengkonsentrasikan pada kegiatan penting. Jadi kita jangan sampai melakukan kegiatan yang tidak berfokus pada tujuan. Untuk mengukur kemajuan, jadi kita bisa mengukur kita itu berhasil apa enggak sih organisasi kita. Kita akan mengatakan berhasil kalau kita punya rencana dan kemudian rencana itu bisa kita capai, maka kita mengatakan kita berhasil. Tapi kalau kita nggak punya rencana, maka kita nggak bisa mengklaim diri kita berhasil. Sama dengan diri kita ya, ketika kalian mau studi dan selesai harus dalam waktu 4 tahun, kalian state itu, maka ketika kalian tiba-tiba melewati tahun keempat, tiba-tiba nggak terasa tahun kelima, Anda berarti nggak berhasil capai rencana. Jadi buatlah rencana dan kemudian komitmen dengan rencana kita. Kemudian selain itu apa rencana strategis untuk memotivasi staf kita, agar staf kita tahu arah bisnis kita mau kemana, mau apa yang dicapai,
dan apa nanti yang ingin dia bisa dapatkan dan peroleh dari perusahaan. Kalau perusahaan bertumbuh, maka dia akan meningkat kesejahteraannya. Oke, mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan. Jadi kalau dalam perencanaan strategis itu akan muncul kita siapa saja pesaing kita, kompetitor kita siapa saja, sehingga kita bisa belajar dengan kompetitor kita bisa mendapatkan lesson learn, pelajaran dari mereka, kita juga bisa melakukan berbagai upaya untuk bisa bersaing secara sportif dan sehat dengan para pesaing, sehingga produk kita terus terinovasi, layanan kita selalu terkreasi dengan cara-cara yang lebih baik dan kemudian bisa diterima oleh pasar secara memuaskan. Oke, berikutnya adalah sebab-sebab perencanaan terkadang tidak terlaksana dengan baik karena tidak ada waktu. Biasanya kalau kita bicara tentang perencanaan selalu mengatakan, aduh nggak ada waktu untuk buat perencanaan. Perusahaan juga sama, ketika dia sibuk dengan rutinitas kegiatan, dia nggak ada waktu untuk menyelesaikan dan membuat rencana, padahal ini sangat penting. Kurang mampu, bisa juga alasannya karena kita nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena tidak ada pengetahuan. Kenapa tidak ada pengetahuan? Karena tidak mau belajar. Jadi intinya adalah kalau kita nggak mau belajar, maka ujungnya adalah tidak mampu. Oke, saya kira ini berlaku untuk kita secara personal, bisa berlaku juga dalam konteks corporate, korporasi atau perusahaan. Lemahnya pemahaman. Ya, kenapa lemah pemahaman? Karena kembali lagi kepada kemauan untuk belajarnya tidak ada. Pengalaman negatif masa lalu itu juga bisa menjadi bagian yang kemudian tidak memotivasi seseorang untuk membuat rencana. Wah, itu dulu pernah kita rencanakan tapi nggak tercapai, gitu misalnya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa rencana itu adalah merupakan bagian dari panduan dalam mencapai suatu tujuan, maka sebetulnya rencana juga bisa dikoreksi atau diperbaiki atau direvisi. Oke, sekarang bagaimana cara menetapkan perencanaan Pak, mau nanya dikit, Pak. Oke, silakan. Pak, kalau apakah dalam perencanaan strateginya hanya berlaku untuk staf, Pak? Karena kan staf kan melakukan kegiatan harian ya, Pak. Sedangkan ya. Untuk atasan, kalau level atasan sudah jelas untuk menerapkan perencanaan strategi ini memang tugasnya akan. Tetapi apakah ini berlaku juga untuk staf atau gimana ya, Pak? Yes, pertanyaan yang sangat bagus. Perencanaan strategis karena dia levelnya adalah corporate, maka sebetulnya itu adalah bagian dan tugas dari top management. Ya, jadi perencanaan strategis ini adalah tugas, wewenang dan bagian skup dari pekerjaan di level manajerial, bukan di level staff. Ya, bukan di level staff. Level staff itu nanti bicara di action plan, di bagaimana cara melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai rencana-rencana strategis dan rencana taktis gitu. Ya, tapi karena kita adalah sedang mempelajari sebuah knowledge ya, sebuah konsep dan teori, maka posisikan diri kita walaupun mungkin saat ini kita sebagai seorang staff, tapi kita paham betul bahwa suatu organisasi atau perusahaan itu membutuhkan sebuah perencanaan strategis yang merupakan bagian penting dari suatu korporasi dan itu adalah bagian dari pekerjaan level manajerial. Oke, paham ya Mas ya? Iya, paham Pak. Oke, lanjut ya. Formatnya bagaimana membuat sebuah rencana strategis? Yang pertama adalah menyusun visi dulu. Kalau kita belum punya visi atau perusahaan belum punya visi, maka harus dilakukan revision, ya, mengulang kembali, menyusun revisi visinya. Kemudian setelah itu membuat misi, ya, sebagai turunan dari visi atau
sebagai statement of vision, ya pernyataan dari visi yang mungkin agak sedikit awang-awang itu diturunkan dalam konteks yang lebih terukur, yang lebih realistis gitu ya. Kemudian diturunkan lagi dalam beberapa aspek yang lebih fokus, yaitu dalam bentuk tujuan. Nah, kemudian dibangun nilai-nilai atau value agar seluruh pihak terkait, baik itu manajerial, staff maupun owner, memiliki value yang setara, yang sama, memiliki nilai-nilai kerja yang menjadi bagian penting yang akan memberikan dan menciptakan sebuah culture, ya corporate culture, menjadi sebuah budaya perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, misi, dan visi yang sudah dibuat tadi. Kemudian analisis internal. Setelah itu baru kemudian kita bicara tentang past performance, yaitu kita melihat bagaimana prestasi yang pernah atau sudah dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Ya, ini sebetulnya bisa diterapkan kepada individual, personal, seperti kita. Kita sebetulnya bisa mengevaluasi apa saja yang sudah pernah kita capai prestasi-prestasi di masa yang lalu, ya. Kemudian kita evaluasi untuk kita perbaiki dan kemudian kita tingkatkan. Disitulah yang bermakna sebagai sebuah kemajuan, ya, progresif, ya. Ada progres, ada kemajuan, ada achievement, ada prestasi. Jadi kalau seseorang tidak pernah mengevaluasi masa lalunya dan kemudian memperbaikinya, maka sama saja dia ya sama seperti tetangga sebelah kita yang ada di kandang-kandang itu, nuwun sewu, ya, mohon maaf. Ya, mereka para binatang yang diciptakan oleh Tuhan, ya, punya nyawa dan punya seluruh organ tapi tidak punya akal untuk memperbaiki dirinya, ya. Nah, salah satu dari ya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah akal untuk melakukan evaluasi, memperbaiki diri, ya, dan kemudian menjadikan kita sebagai manusia yang mulia di mata Tuhan, gitu ya. Past performance, ya. Kemudian kita lihat kekuatan. Nah, lihat kekuatan. Kita punya kekuatan nggak sih? Kekuatan kita apa sih? Perusahaan juga sama. Ya, perusahaan juga harus memahami di mana dia punya distingsi, sesuatu nilai value yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, dan itu akan menjadi daya ungkit bagi perusahaan untuk melompat, ya, untuk mempercepat ya proses akselerasi dari capaian tujuan yang ingin didapatkan atau diperoleh. Kemudian kelemahan juga harus dipahami dan diketahui. Kalau kita punya kelemahan, jangan kemudian itu kita tengok terus untuk kemudian melakukan demotivasi, tapi jadikan itu sebagai semangat kita untuk memperbaiki dari kelemahan yang ada. Analisis eksternal kita lakukan untuk melihat apakah ada opportunity. Jadi kalau bicara tentang sesuatu yang ada di luar kita, di luar lingkungan internal, itu namanya opportunity. Bisa menjadi sebuah peluang, bisa juga berupa ancaman yang akan menghantam kita, yang membuat kita bisa menjadi pingsan, kita menjadi kalah, dan kita akan tereliminir, akan bisa juga tereliminasi, ya, dikeluarkan atau terkeluarkan dengan sendirinya dari suatu lingkungan karena kita nggak mampu beradaptasi dan nggak mampu untuk berkompetisi. Nah, kemudian baru bicara tentang strategi. Setelah kita tahu tentang internal kita, tentang kondisi eksternal kita, baru kemudian bicara tentang strategi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti format perencanaan strategi ini lebih pada pengembangan SWOT ya Pak, kalau saya lihat.
pengembangan SWOT, Pak. apa itu SWOT? SWOT, Pak. Oh, SWOT. SWOT Gimana sih, itu Pak? adalah salah satu dari alat analisis, ya. Salah satu dari alat analisis, SWOT. Nanti kita akan pelajari SWOT. Kita akan pelajari PSG, Balance Scorecard. Kita ada beberapa alat yang nanti bisa kita pelajari. Itu hanya alat analisis ya, tapi kan konteksnya pada strateginya ya, bukan pada alatnya. Ya, alat itu kan seperti halnya misalnya kita sedang terasa panas badan kita, untuk mengetahui kondisi panas kita berapa kan butuh termometer, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya, Betul, Pak. tapi termometer bisa mengobati sakit kita nggak? Tidak, Tidak, Pak. Oh, nggak bisa, betul. Yang bisa apa? Yang bisa menurunkan suhu tubuh kita dari panas? Obat. Obat. Sama dengan kita melakukan rencana strategis ya. Untuk tahu kita punya kelemahan, untuk tahu kita punya kekuatan, alat analisis yang bisa digunakan antara lain adalah SWOT, SWOT. Tapi SWOT tidak akan menyelesaikan masalah. SWOT itu hanya untuk Pak, mengukur. Yes. mau nanya, Pak. Ya, Kalau boleh. SWOT itu hanya ada di perusahaan besar atau gimana, Pak? Oh, tidak. Ya, sama dengan termometer. Termometer itu bisa digunakan untuk baby nggak? Termometer bisa, oke, bisa. Bisa digunakan oleh Mbak Siva nggak termometer? Bisa ya? Bisa. Oke. Sama ya. SWOT itu alat. Alat itu bisa digunakan untuk siapa saja. Untuk orang ataupun untuk organisasi, untuk organisasi kecil maupun organisasi besar. Oke ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya lanjutkan. Oke. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tujuan, ya tujuan, ini contoh saja, ini contoh sebagai gambaran biar paham. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota. Ini misalnya adalah sebuah koperasi, itu ya, koperasi punya tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, sasarannya apa? Sasarannya adalah tersedianya SDM pengelola yang kompeten, misalnya. Menjaga predikat kesehatan, itu sasaran. Jadi kalau anggota itu bisa sejahtera, kalau koperasinya itu misalnya punya pengelola yang kompeten, kemudian dia bisa menjaga tata kelola yang baik, kemudian rasio bisnisnya oke, gitu ya, indikator-indikatornya juga bisa dilihat, gitu. Kemudian buat program-program untuk bisa mencapai tujuan itu apa? Misalnya ya membuat produk, simpanan, pinjaman, menyempurnakan SOP-nya, nah, itu program-program yang bisa dilakukan. Ini contoh saja, ya. Nah, sekarang kita mau lihat perbedaan karena sebelum bicara tentang tujuan harus ada visi dan misi, gitu ya. Nah, di sini ada kita bisa lihat visi itu apa, gitu ya. Visi, kondisi yang ingin dicapai dengan dimensi waktu yang lebih terukur. Ya, itu turunan dari cita-cita. Pasti orang ingin punya cita-cita. Kemudian diturunkan dalam sebuah visi. Visi kemudian diturunkan dalam bentuk misi. Misi diturunkan lagi dalam bentuk tujuan. Tujuan diturunkan lagi dalam bentuk strategi. Strategi diturunkan lagi dalam bentuk sasaran. Sasaran diturunkan lagi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan diturunkan lagi dalam bentuk target. Target diturunkan lagi dalam bentuk program, gitu ya. Sampai kepada rencana tindakan. Sebetulnya itu secara simultan, kalau di dalam sebuah organisasi itu semua akan inline, ya, akan simultan berjalan. Ya, mungkin bagi yang baru belajar barangkali kok kelihatan ribet banget gitu ya menyusun sebuah rencana, harus punya cita-cita dulu, harus bangun visi, harus punya misi, punya tujuan gitu ya, punya
harus membuat kebijakan-kebijakan, membuat target, buat program gitu. Ya begitulah kondisi yang ada di dalam sebuah korporasi, di dalam sebuah perusahaan, ya perusahaan. Oke. Nah, ada beberapa alat. Tadi kan kita sekilas tadi bicara tentang SWOT. Ada juga yang namanya balance scorecard. Nanti kita akan pelajari secara lebih mendalam. Ini hanya mengenalkan saja, ya. Ada balance scorecard. Nah, kalau SWOT itu kan jelas ya, aspek-aspeknya adalah S, strength, ada weakness, ada opportunity, dan ada threat. Ya, ada threat. Ya, ada threat. Nah, ada BSC, ya, balance scorecard. Nah, balance scorecard itu aspeknya adalah financial perspective, customer perspective, internal business process perspective, people development perspective. Ada 4 perspektif. Perspektif itu apa? Cara pandang atau aspek. Nah, ini biasanya digunakan lebih spesifik untuk bisnis, ya. Balance scorecard biasanya digunakan lebih spesifik untuk bisnis, corporate. Tapi kalau SWOT banyak kan bisa digunakan untuk apa saja. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Syifa, itu bisa digunakan untuk siapa aja. Tapi kalau BSC ini lebih spesifik, digunakan untuk corporate atau perusahaan yang berorientasi pada laba. Oke. Nah, balance scorecard dia punya beberapa komponen proses. Di situ ada sebuah framework, ya. Frameworknya bagaimana? Frameworknya adalah sebab akibat. Jadi kalau suatu hasil yang bisa diukur itu kan biasanya financial result, ya, yang bisa diukur dengan mudah itu kan hasil keuangan. Misalnya modalnya tadinya 1 juta menjadi 2 juta. Nah, kita mengatakan, ini asetnya bertumbuh dari 1 juta menjadi 2 juta. Kenapa bisa bertumbuh? Karena ada penjualan, karena ada layanan, ada transaksi. Dan siapa yang membeli dan memberikan nilai tambah kepada kita? Customer. Ya, customer. Nggak mungkin bisnis kita itu akan tumbuh kalau kemudian tidak ada customer atau pembelinya atau penggunanya. Karena kita nggak bisa menggenerate income atau revenue. Oke, dari mana customer kemudian mendapatkan layanan? Ya, karena ada proses bisnis yang kita lakukan, ya. Ada proses bisnis yang kita lakukan, sehingga customer bisa mendapatkan layanan dan mau membayar kepada kita, yang kemudian hasilnya ada di financial result. Dari mana bisnis proses kita ini bisa sustain, bisa bertahan? Karena ada people development, karena kita membangun orang-orang yang kompeten di dalam organisasi. Kalau dalam organisasi kita orang-orangnya itu stuck, orang-orangnya tidak mau bertumbuh dan berkembang, orang-orangnya tidak mau belajar, ya sudah, alamat mati. Ya, proses bisnis tidak akan bisa berkembang. Oke. Ini map secara lebih detail, ya, bagaimana cerita yang kita ceritakan tadi menghasilkan sebuah financial result itu terjadi, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita bisa lihat dari atas nih. Perusahaan itu akan sustain, akan bisa bertumbuh kalau dia punya laba. Kalau perusahaan nggak punya laba, maka dia tidak akan bisa bertumbuh. Laba itu dari mana? Laba itu adalah diperoleh dari hasil dari sebuah transaksi penjualan. Nah, ini contoh untuk suatu perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan itu dapat namanya net interest margin, ya, dia dapat selisih spread ya antara pinjaman kredit dengan dana yang dia peroleh. Ini contoh, ya. Ini contoh perusahaan keuangan. Nah, dia bisa bertumbuh kalau ada ekspansi kredit. Dia bisa bertumbuh kalau dia bisa dapatkan dana dengan murah. Gitu. Kalau dana yang dia peroleh itu murah dan kemudian dia bisa expand, maka
akan meningkatkan yang namanya NIM. NIM itu kemudian akan menumbuhkan yang namanya laba. Nah, ini dari mana bisa muncul kalau ada nasabah? Kredit akan berhasil, akan bisa bertumbuh kalau nasabahnya meningkat. Kalau nasabahnya tidak meningkat, maka tidak akan mungkin bisa menghasilkan pembiayaan. Mempertahankan nasabah yang sudah ada, ya. Jadi nasabah kalau sudah masuk maka harus dipertahankan. Nah, itu adalah sebuah strategi namanya customer perspective. Ini namanya customer perspective. Nah, kemudian ini bisa bagus, nasabah kita akan bisa bagus dan bertumbuh kalau ada aliansi strategis. Kita punya berbagai sumber, ya, kita punya berbagai sumber. Kita punya berbagai sumber. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan untuk bisa agar nasabah kita tetap bisa bertahan dan tentunya bisa menambah nasabah baru, maka kualitas layanan menjadi salah satu kuncinya. Mengembangkan produk, ya, pengembangan produk, produknya dikembangkan, jangan itu aja, ya, buat modifikasi, modify, sehingga nasabah menjadi lebih senang, enjoy, happy, gitu ya. Mengembangkan jaringan pelayanan agar bisa mendapatkan layanan di mana saja dan kapan saja, misalnya. Kemudian meningkatkan kualitas asetnya. Nah, dari situ tentunya ini semua akan terjadi yang disebut dengan internal business perspective, ya, internal business perspective itu bisa terjadi kalau kita mengembangkan yang namanya kompetensi dan produktivitas karyawan. Ini adalah people and development perspective. Ya, ini konteks strategi di mana agar perusahaan bisa bertumbuh kalau ada produktivitas karyawan. Karyawan akan bisa produktif kalau dia diberikan penghargaan. Oke, ini lihat bawah nih, yang paling bawah ya. Lihat yang paling bawah. Nah, itu harus ada program-program yang memberikan tingkat motivasi kepada karyawan untuk berproduksi secara maksimal. Kemudian mengefektifkan training, ya, training, coaching, kasih seminar dan sebagainya sehingga karyawan menjadi berkembang dan bertumbuh pemikirannya dan kemudian bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Oke, saya kira demikian, saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah rencana strategis sebagai pertemuan yang keempat. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Kita nanti bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya tutup dulu. Nanti, oke, saya tutup dulu. Stop sharing. Dan recordingnya saya tutup dulu juga. Saya stop dulu. Nanti saya share, saya rekam, kita bagikan kepada yang lain yang belum bisa hadir. Oke. 1, 2 pertanyaan, saya persilakan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya cek. Ya, Mas Fauzan, silakan. Pak, apakah di materi selanjutnya ada lagi pengembangan terkait dengan pengembangan strategi ini? Apakah memang hanya pembukaan ini saja, Pak? Maksudnya yang lebih detail seperti apa gitu, Pak? Ada namanya nanti BSC, nanti kita akan perdalam ya. Kemudian ada SWOT, ada SWOT, kita juga akan perdalam gitu ya. Oh, berarti materi khusus itu. Ya, materi khusus selain dengan ada ini, materi ya, khusus SWOT ini ya, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, tapi yang lebih penting lagi adalah kita ini kan sebetulnya kita belajar mandiri. Saya hanya membuka saja, ya. Saya hanya membuka. Oh, kita perlu ini, kita perlu belajar ini, ya. Jadi saya nggak nyuapin nih. Ya, saya hanya memberikan insight namanya. Ya, dosen itu pekerjaannya memberikan insight, membuka wawasan. Ya, tapi nanti Anda akan mengisinya sendiri. Ya, mahasiswa itu mengisi sendiri dengan cara bagaimana? Dengan belajar mandiri, mencari buku, mencari referensi, mencari literatur, kemudian membacanya
Kemudian setelah membaca, kemudian menguji dirinya sendiri ya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itulah esensi belajar kita saat ini ya. Jadi jangan berharap wah nanti saya akan dapat, oh maaf, sekali lagi mohon maaf, saya nggak akan nyuapin Anda karena Anda sudah dewasa. Ya, silahkan kalau Anda tertarik ingin tahu lebih lanjut, ya pelajari, yuk kita belajar bareng-bareng. Ya. Oke, Mas Mauzan, terima kasih. Saya coba sapa Mbak Maudi, masih aktif Mbak Maudi? Ya, biasanya dibuka. Pak. Oke, thanks Mbak Maudi sudah Ya, Pak. sudah aktif. Ada Mas Ridhoi, Mas Elvin, masih ada Mas Elvin di sini? Mas Elvin Ridhoi. Oke, hanya masuk doang ya. Mbak Rina, ada Mbak Rina? Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Thanks lot. Mbak Tina, Fiorentina. Hadir, Pak. Hadir, makasih. Thanks. Mbak Priscila, ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Yuk kita buka sebentar kameranya, mau saya foto untuk kita simpan dokumen kita. Oke, Mbak Rina bisa dibuka, Mas Fauzan, kameranya. Oke, Mbak Modi, Mbak Tina, Mbak Rina. Oke, Mbak Tina, Mbak Rina ada, Mbak Rina? Mbak Rina Nurjana? Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Terima kasih ya. Pak, pagi, Pak. Iya, Ya, Pak. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.